Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik, utamanya di bulan Ramadan ini, bulan yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas dan menyebarkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap ibadah dalam perspektif saya pasti memiliki aspek ritual dan aspek esensialnya. Aspek ritual artinya ibadah itu punya rukun, ada syaratnya. Dia bisa sah, dia tidak bisa sah, dia bisa batal, dan seterusnya. Ketika aspek ritual ini terpenuhi, kita dianggap sudah melaksanakan sebuah ibadah dan layak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita mungkin memahami bahwa ibadah hanya pada aspek ritualnya saja. Padahal sebenarnya ada hikmah yang besar di balik tiap ibadah yang kita lakukan. Kalau saya menyebutnya aspek esensial dari sebuah ibadah. Karena itu bolehlah kita nyatakan bahwa setiap ibadah ada aspek ritualnya yang harus kita penuhi supaya sah, dan ada aspek esensialnya yang kemudian hikmah dari ibadah itu bisa kita rasakan untuk diri kita dan untuk orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita membicarakan tentang puasa, Al-Quran menyebut kata puasa beberapa kali. Mungkin yang populer adalah kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tetapi kemudian ada lagi ayat yang menggunakan kata puasa, tepatnya di surat Maryam ayat 26, ketika Ibu Maryam baru saja melahirkan Nabi Isa, kemudian dia membawa bayinya kembali ke kampungnya. Ibu Maryam kemudian menyatakan, Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar kepada Allah untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Pada ayat ini ada kata sauman, puasa. Tapi bukan saum yang kita pahami sebagai puasa ritual. Dalam aspek kebahasaan atau dari sisi kebahasaan, sauman atau siam artinya imsak, menahan diri. Karena itu puasa disebut saum, karena kita menahan diri dari beberapa hal, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri selama siang hari di bulan Ramadan. Maka makna leksikal atau makna harfiah dari sauman dan siam adalah menahan diri. Nah, kalau kita menggunakan makna ini, makna menahan diri, lalu kita gunakan untuk menjalani puasa Ramadan, maka seharusnya puasa kita itu penuh dengan aspek menahan diri. Misalnya, ada orang yang menyakiti kita dengan kata-katanya, kita diminta menahan diri untuk tidak marah. Fakul inni shaim. Katakan pada dia, saya berpuasa, jadi tidak perlu melayani Anda. Atau katakan pada diri kita sendiri, saya sedang berpuasa, jadi saya harus menahan diri untuk tidak marah. Di waktu yang sama, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita menahan diri untuk tidak membalas kesalahan itu. Maka makna puasa yang rupanya belum bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat kita adalah makna imsak itu sendiri.
Ada beberapa hal yang seharusnya bisa kita imsakkan, bisa kita saumkan, bisa kita tahan ketika berpuasa. Misalnya, sikap hedonisme atau konsumerisme. Data-data yang pernah saya baca adalah bahwa di Indonesia ketika bulan puasa, maka belanja iklan televisi meningkat berkali lipat. Lalu anggaran rumah tangga untuk belanja pakaian meningkat. Untuk belanja kebutuhan sehari-hari, makan dan minum juga meningkat. Ada lagi data yang menyebutkan bahwa sampah yang ada di kota-kota besar itu meningkat ketika di bulan Ramadan, yang mana sampah itu didominasi oleh sampah bekas makanan dan bekas minuman. Artinya selama berpuasa, ternyata kita sudah melaksanakan puasa pada aspek ritualnya, tapi belum kuat pada aspek esensialnya, yaitu menahan diri. Menahan diri untuk tidak boros, menahan diri untuk tidak menggibah baik dengan lisan maupun melalui grup WA, menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan saat berbuka puasa, menahan diri untuk tidak bermalas-malasan tetapi tetap produktif di bulan puasa. Ini adalah aspek esensial yang perlu kita ingat dan perlu kita kuatkan. Maka di bulan Ramadan ini kita harus menjadi pribadi yang lebih baik karena kita menahan diri dari hal-hal buruk, termasuk merespon keburukan orang lain dengan keburukan juga. Kita tahan diri kita. Dan kita juga menahan diri dari konsumerisme, tidak boros, tidak berlebihan saat berbuka puasa, tidak berlebihan saat belanja, tidak berlebihan dalam menyikapi Ramadan ini dengan pemborosan-pemborosan. Kalau hal ini kita lakukan, maka puasa kita akan lebih sempurna. Karena puasa kita tidak hanya pada aspek ritual, tetapi pada aspek esensial, maka kita akan lebih berbahagia menjalani puasa, dan orang-orang yang ada di sekitar kita akan juga mendapat manfaat dan kebahagiaan dari puasa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan kita semua bisa menjalani puasa dengan baik, puasa pada aspek ritual dan puasa pada aspek esensial. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.